titik dua, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi nanti di bab 2 itu belajar statistika. Kayak zaman SMP, cuman kalau SMA ada data berkelompok. Kalau SMP kan cuman datanya tunggal. Kalau SMA datanya berkelompok. Nah, itu bedanya. Nih, sebab pertama itu belajar bikin tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau misalnya data berkelompok itu bedanya sama data tunggal. Kalau data berkelompok bisa dibuat yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkahnya ini. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan range. Range itu selisih maksimum dan minimum data. Terus yang kedua, menghitung banyaknya kelompok kelas. Ini rumusnya. Yang ketiga, menghitung panjang kelas, baru bikin tabel. Nanti contohnya ada di YouTube ya. Habis membuat tabel distribusi frekuensi, terus kita membuat histogram. Histogram itu kayak gini. Kalau kalian zaman SD dulu namanya diagram batang, cuman ini nempel-nempel. Karena datanya sifatnya kontinu. Jadi dia nempel tuh, nempel ya. Ini dibaca sendiri. Catat ya tapi. Ini gitu-gitu. Yang ketiga, bikin ogif. Kalau ogif itu dia kalau zaman SD dulu itu namanya diagram garis, cuman ini bentuknya lengkungan, garisnya garis lengkung. Tuh, ogif nanti hubungannya sama frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Nanti belajar. Ini namanya ogif positif. Ini namanya ogif negatif. Ogif positif itu dia yang naik dari kiri ke kanan naik. Kalau ogif negatif turun. Baca ya. Nah, ini contoh soal. Jadi nanti di contoh soal ini suruh bikin daftar distribusi tabel distribusi frekuensi, terus suruh bikin histogram, sama suruh bikin ogif 3. Nah, ini juga nanti penyelesaiannya ada di YouTube. Kemudian selanjutnya belajar udah bikin, udah gitu belajar ngitung. Kita ada yang dihitung itu ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada mean, median, modus. Mean itu rata-rata. Dulu zaman SMP pernah, cuman SMP itu dia datanya tunggal. Nih, kalau data tunggal kan gini doang rumusnya nih. Jadi semua data ditambah-tambahin, habis itu dibagi sama jumlah data. Ini yang data tunggal. Data tunggal itu yang nggak berkelompok. Zaman SD SMP udah pernah ya. Ini contoh soal yang data tunggal. Kerjakan, tapi kalau misal ini sebenarnya kayak zaman SMP, cuman kalau SMP-nya lupa bisa lihat di YouTube ya, ada penyelesaiannya, gampang ini mah. Kemudian data berkelompok. Nah, kalau data berkelompok itu rumusnya kayak gini, dihafal. Sigma I dari 1 sampai K dari FI kali XI dibagi sigma I dari 1 sampai K dari FI. XI itu titik tengah nih. Nanti kita nih data berkelompok itu kayak, nah data berkelompok itu ada 3 cara. Tadi yang pertama, nah ini pakai titik tengah, yang ini pakai simpangan rataan, yang ini pakai pengkodian. Nah, nanti juga ada langkah-langkahnya di YouTube. Nih, nanti dicatat ya, dicatat. Yang tiga-tiganya ini dicatat. Ini sama ini. Nah, ini yang namanya data berkelompok itu kayak gini. Nah jadi dia tuh datanya tuh ada intervalnya kayak gini nih. Kalau dulu zaman SMP itu kan datanya cuma pakai koma-koma kan, ini koma ini koma ini koma ini, kayak gini nih. Nah kayak gini kan cuman 6, 7, 5, nah kalau udah SMA itu belajarnya data berkelompok. Data berkelompok itu dia biasanya dalam bentuk tabel. Nah nanti kita belajar bikin beginian dari data tunggal mau dijadiin data kelompok. Itu belajar caranya, ada yang langkah-langkah tadi yang ada lok-lokannya itu. Jadi kita belajar bikin kayak gini. Nah kalau misalnya mau cari rata-rata ini kayak gini, maka
maka pakai cara yang data berkelompok, jangan pakai tunggal lagi, karena dia nilainya itu nilainya itu ditulis dalam bentuk interval. Nah, habis mean itu ada median. Median itu nilai tengah. Ini sebenarnya udah pernah di SMP. Jadi kalau datanya ganjil, data mediannya itu ke ini kan tambah 1 bagi 2. Kalau datanya genap, jumlah datanya genap itu tinggal diginiin. Dibagi 2, rata-rata dari n/2 sama n/2 ditambah 1. Udah pernah ini SMP. Nah, ini coba. Tapi sebelum sebelum dikerjakan, kalau mau nyari median itu harus diurutin dulu dari yang kecil. Dari yang gede juga boleh ya. Itu ini udah pernah di SMP, nanti dicoba. Kalau lupa lihat aja di YouTube ya, ada penyelesaiannya. Nah, ini yang SMA. Yang SMA itu yang datanya berkelompok. Yang kelompok itu yang kayak tadi, dia tabel-tabelan terus ada intervalnya. Nah, caranya kayak gini. Rumusnya dihafal, ditulis. Nanti kalau udah lihat contoh bisa. Kalau belum lihat emang hafalnya susah. Dihafal ya ini ya, nanti ada hafalan. Ini contoh soal. Jadi kalau kalau yang tadi kan koma-koma aja, pemisahnya, operatornya, jadi gampang. Nah, kalau ini dia dalam bentuk interval. Nih, interval. Maka pakai rumus ini. Median data berkelompok, bukan lagi tunggal ya. Jadi dibedakan kapan dia tunggal, kapan dia berkelompok. Pokoknya intinya kelompok itu kalau dia ada interval ini sampai ini gitu datanya ya. Nih, ini juga nanti penyelesaiannya ada di YouTube. Silakan diperhatikan dan dicatat. Terus dimengerti. Terus kalau ada pertanyaan silakan tanya. Kemudian modus itu nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya paling maksimum. Kalau datanya tunggal itu kalian tinggal cari aja yang mana yang paling banyak. Misalnya di sini ada angka 9, paling banyak kan ada 3 biji. Nah, maka modusnya 9 gitu. Gimana kalau nanti angka 9-nya ada 3 kali, angka 10 juga ada 3 kali. Nah, maka itu nggak punya modus. Kan nggak ada paling tingginya, nggak ada, paling banyaknya nggak ada. Jadi nggak punya modus, modusnya kosong ya. Gitu. Ini data tunggal, ini kayak SMP, jadi tinggal cari aja yang paling banyak. Terus variasi soalnya kayak nomor 3, bisa lah cari ya. Kalau nggak bisa lihat aja di YouTube. Nah, kemudian untuk data berkelompok juga ada modusnya, rumusnya beda sama yang tadi. Ini rumusnya dihafal. Nah, ini ada contoh soal. Nah, jadi kalau udah bunyi-bunyi soalnya kayak bentuk tabel kayak gini, atau histogram juga bisa sih nanti soalnya dalam bentuk histogram, itu kalian pakai cara yang data berkelompok. Ribet tuh, caranya panjang ya, bukan bukan cuman nyari yang paling banyak aja, tapi ada langkah lainnya. Nanti di YouTube ada, silakan dilihat. Disamain yang mana yang soalnya sama, dicari ya nomornya. Nah, tadi kan ukuran pemusatan data. Nah, kan ada 3 ukuran pemusatan data, ukuran letak data sama ukuran penyebaran data. Nah, yang kedua ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada kuartil sama desil. Kuartil itu kan kuarter per 4, jadi data itu dibagi menjadi 4 bagian. Berarti kan pembaginya tuh sekatnya itu ada 3, maka kuartilnya itu ada Q1 sampai Q3. Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median. Q2 itu sama kayak median ya, Q3 itu kuartil atas. Seperti median, cara nyarinya itu harus diurutin dulu. Kemudian desil, kalau desil itu data yang dibagi menjadi 10, sehingga sekatnya ada 9 ya. Ini rumusnya. Sebenarnya sama sih, sama kayak kuartil. Kalau kuartil itu 4 bagian, kalau desil 10 bagian. Gitu. Nanti juga ada contohnya. Ini contoh soalnya. Ini data tunggal, jadi tinggal diurut-urutin dulu. Udah diurut-urutin terus cari deh. Pertama nyarinya Q2 dulu biar enak, baru Q1, baru Q3. Ini silakan, ini SMP ada nggak ya? Atau ibu juga ngajar SMP. Coba kalian cari dulu. Ini kalau memang nggak bisa ada di YouTube. Penyelesaiannya ada di YouTube ya. Masih mudah kalau datanya tunggal. Nah, ini untuk yang data berkelompok, caranya agak beda ya. Jadi kalau misalnya mau menyelesaikan berkelompok itu memang harus dibikin tabel dulu. Ini dihafal, ditulis. Nah, ini contoh soal. Nah, jadi kalau misalkan data berkelompok, soalnya itu dalam bentuk tabel, tabel distribusi frekuensi.
Ini apa bedanya frekuensi sama frekuensi kumulatif nanti ada di YouTube juga ya. Nah, yang terakhir ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu ada rentang, hamparan, simpangan, kuartil. Nanti ada juga simpangan rata-rata sama ragam sama simpangan baku. Ini dihafal aja ya, ditulis di buku catatan terus dihafal. Nih contoh soalnya itu coba dikerjain, kalau nggak bisa lihat aja di YouTube ibu. Kemudian simpangan rata-rata ragam sama simpangan, oh ini harusnya simpangan baku, aduh ini harusnya ada tulisan simpangan baku, ini diralat ya, simpangan baku, ada tulisan baku, jadi simpangan rata-rata ragam sama simpangan baku, ini rumusnya. Ini memang bacanya susah ya, nanti cara cara menggunakan rumusnya ada di YouTube juga, nanti dijelaskan dalam bentuk tulisan tangan aja. Nah ini ragam sama simpangan baku atau standar deviasi, ditulis di buku catatan, udah gitu dihafal, udah gitu nanti cara penggunaannya ada di YouTube. Ini contoh soalnya, dicoba-coba, kalau nggak bisa lihat di YouTube. Selesai, sekian.